Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi syara'a lana siyama fi syahri Ramadan. Syahrul ibadah, syahrul maghfirah, sayyidus suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Jihad Kota Padang Panjang yang kami hormati, untuk tahun ini tidak lebih dari 8 hari lagi kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Besok Jumat depan malamnya kita sudah bertarwih insyaallah. Walaupun tentu kita menunggu pengumuman resmi, namun dari organisasi Muhammadiyah itu sudah ditetapkan Ramadan untuk tahun ini kelihatannya sama bareng dengan Maret. Jadi 1 Ramadan sama dengan 1 Maret, itu artinya Sabtu depan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, memang secara rukun Islam puasa itu salah satu di antara rukun Islam pada deretan yang ketiga setelah syahadat sholat. Kemudian puasa diikuti oleh zakat dan haji. Namun ibadah puasa memiliki karakter dan khusus yang sangat berbeda dengan ibadah lain. Dan ini bagus disampaikan menjelang Ramadan ini masuk. Kalau sudah 2 hari 3 hari Ramadan mau habis, ya tentu ini secara amal tentu tahun depan kita bisa praktekkan. Pertama, kami ingin sampaikan kepada kita semua, rukun Islam yang 5 itu hukumnya wajib, tetapi memiliki tipe-tipe wajib yang berbeda. Sama dengan sholat wajib ain, maka puasa juga wajib ain, tapi ada beda. Kalau ibadah sholat itu wajibnya ain, wajib ain itu adalah wajib kepada setiap pribadi. Lawan dari wajib ain itu adalah wajib kifayah. Populernya fardu kifayah, fardu ain. Nah, itu populernya. Walaupun kedua-duanya sama fardu ain, baik itu sholat maupun itu puasa, tapi memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kalau sholat itu masih ada maaf untukmu gitu. Yang kami maksudkan maaf untukmu terutama sekali bagi kaum wanita yang masih muda, itu bila datang bulan tidak apa-apa tidak sholat. Jadi ada semacam rukhsah sekali sebulan untuk wanita itu untuk tidak sholat, terutama yang masih muda-muda. Tapi berbeda dengan ibadah puasa, itu tidak ada maaf. Terutama sekali bagi kita laki-laki, Pak, itu tiada maaf. Bagi perempuan juga demikian. Walaupun ada kelonggaran untuk beberapa orang, tapi tetap wajib dibayar atau diganti.
Makanya dalam sebuah hadis pendek Aisyah menyampaikan nahnu nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Saya dalam haid hanya disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat. Sudah mulai nampak bedanya. Nah, dalam konteks ini bagi awak laki-laki memang tiada maaf bagimu. Ada beberapa yang memang diberikan maaf untuk diganti dengan yang lain. Kadang-kalanya dengan qadha di hari yang lain, ada kalanya dengan fidyah. Ada kalanya dengan fidyah. Nah, dalam ayat yang sering dibaca maridun au ala safarin, orang sakit dan orang yang musafir itu boleh membayar min ayyamin ukhar di hari yang lain. Meskipun demikian masih ada aba-aba wa antasumu khairul lakum. Walaupun dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, jika masih mampu berpuasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kan begitu. Jadi meskipun ada kelonggaran untuk tidak berpuasa bagi musafir, bagi orang sakit, bila masih mampu berpuasa, kawan je lah berpuasa. Nah, itu kan sudah beda itu. Saya beberapa kali bolak-balik, tuh Pak Edi tahu betul itu. Kadang ke Medan, kadang ke Palembang, kadang malah ke Jakarta. Di waktu itu kan masih naik mobil. Kami dengan Pak Rahman, Pak Hamidi juga masuk itu. Tak pernah lepas puasa. Karena kita masih mampu. Walaupun sesungguhnya rukhsah untuk melepaskan puasa itu atau membatalkan puasa itu sudah ada. Karena Bapak Ibu hadirin, hukum asal dari boleh melepaskan puasa itu kan muskil. Berjalan dengan jalan kaki atau berjalan dengan onta. Berjalan kaki je untuk kau kan tak batok dah. Apa nih bantu tu di Timur Tengah. Mungkin tak balik tamarain kau pulang lagi kalau nyo tetap puasa. Yatim anak ya. Maka fa'idatu min ayamin ukhar boleh diganti pada hari yang lain. Begitu pula bagi yang menderita satu sakit. Sakit yang memang menyebabkan tidak bisa menunaikan puasa atau menahan. Tentu kepala kata kan sakit juga tu. Nah tu. Tetaruang pu kaki. Tuan tak puasa tuan. Ampu kaki dan kan tetaruang dah. Tak maunya dah. Sakit yang memang tidak membolehkan berpuasa. Malah Majelis ulama merekomendasikan apabila kita menderita satu sakit, masih baikkah berpuasa atau tidak baik tidak berpuasa, mungkin rekomendasi dari dokter yang lebih tahu. Nah, itu bagi yang berpuasa pada hari yang lain. Kemudian ada yang boleh dibayar dengan fidyah, itu ada 5. Dengan fidyah. Itu memberi makan ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang yang tak mampu mengerjakannya bisa fidyah ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Al fidyatu nisfu fitrah. Cie fidyah itu separuh fitrah. Nah, itu apanya hukumnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, siapa mereka yang boleh bayar fidyah? Itu ada 5. Pertama, syuyukh dhaif, nalah tua sangat. Kalau seandainya dipasu juga pasu orang kayak kau apu 2 piwo. Nah, kalau dipasu juga puasa tak mungkin lah, sudah sangat lemah. Nah, kapan dia mau mengqadha? Nah, kalau balik mudo balik tentu tak mungkin. Maka membayar fidyah. Ya tunggulah mudo balik tentu tak mungkin. Maka boleh membayar fidyah. Itu namanya syuyukhud dhaif. Orang yang sudah sangat tua. Kemudian yang kedua, mazman.
Walaupun belum tua, umur masih muda, tapi memiliki penyakit yang sudah menaun. Dan dokter bilang, ini nggak bisa berpuasa. Walaupun umur masih muda. Yo, tunggulah nyosiek dulu. Kok nyopo dua sebaka? Sebab sakitnya sudah menaun. Mazman namanya. Yang ketiga, fa'lah. Orang yang masuk ke dalam, orang yang bekerja keras setiap hari, hari free-nya lebih sedikit ketimbang hari bekerja. Abilonyo kamang kodok. Kalau dalam fikih sangke kami mengaji tauhid jo Pak Edi, dia gih contoh orang bekerja tambang batu waro tiap hari. Masuk ke dalam lubang tu bantu orang, tiba di luar kalau ndak galak, curiga wak mungkin ndak orang itulah kira. Tiap hari itu. Mungkin tiap hari libur sehari. Yo 8 hari balo kamang kodoknya dalam sehari. Ini tiap hari. Tidak selama bulan puasa saja, tiap hari. Ini diberikan rukhsah fa'lah. Termasuklah sopir-sopir tambangan jauh ke dalam koridor ini. Yang kerjaannya tiap hari, hari liburnya lebih sedikit. Karena sopir itu termasuk fa'lah, bekerja berat. 20, 30, bahkan 40 nyawa bergantung ke tangannya nan dua tu. Maka kalau barang ke Jakarta pakai auto, supir sendak puasa, memang dia musafir, boleh tidak berpuasa. Makanya orang berilmu biasa saja dia. Kalau kita sudah berangkat ke Jakarta, tadi kan sudah saya sampaikan, wa antasumu khairul lakum, nan mampu berpuasa silakan. Yang tidak, rukhsahnya sudah ada. Nah, khusus bagi awak yang berangkat sekali-sekali qada, nan untuk supir dek tiap hari, pindah nak sekolah anak lah todorong lo sebalih, kan itu. Nang paling kadang kelas 1 SMA baru, 10 hadiahnya itu apa yang itu. Tentu dia boleh fa'lah. Itu nang ketiga. Itu nang ketiga fa'lah. Nang kampe mujrim. Mujrim artinya orang yang berada di dalam kurungan atau narapidana. Dalam tansi. Di dalam tansi itu diberikan kerja berat walaupun tidak selama-lamanya. Ini Rahim Ar-Rahman Allah gitu. Karajo dia dalam tansi itu karajo barek. Mempaban kertapi bagai itu, mengunyah sabui kan bisa saja. Dia macam-macam lah bisa awak menangkuk tanya. Tiap hari. Maka dia boleh bayar fidyah, tak perlu pula dia mengqadha setelah bebas. Nanti orang bertanya sama dia, kau mengqadha puasa bila kau? Sangke terkurung dulu. Jadi agama menenggang jangan sampai itu viral pula gitu. Maka dia juga boleh membayar fidyah. Namanya mujrim. Kemudian yang kelima, hubla wal maradi'. Hamil, tua dan menyusui. Ada yang menjadikan 6, kalau saya jadi 5 saja, karena hamil dan menyusui itu kan merupakan sesuatu yang berlanjut itu. 6 juga bisa. Hamil, tua dan sedang menyusui. Khusus hamil, tua dan menyusui ini biasanya perempuan ini. Biasanya perempuan, biasanya. Nah, hamil tua itu lagi-lagi rekomendasi dari ahli kandungan. Sebab setiap perempuan itu memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Kalau ibu kok ndak apa sebagian. Nah, lebih bagus kita puasa. Ibu kalau puasa kalau ndak ibu tenayo anak tenayo. Tidak puasa. Jadi lebih bagus melalui rekomendasi dokter atau ahli kandungan. Termasuk yang menyusui. Karena anak butuh air susu. Dan ini juga rekomendasi dari ahli kandungan. Ibu puasa warna susu ibu banjir, tidak masalah kan? Sesuai dengan kondisi kesehatan perempuan masing-masing. Ini bayar fidyah Bapak. Ada yang menyampaikan ke saya, khusus bagi ibu yang hamil dan menyusui, itu bayar 2. Fidyah iyo pulo, qadha iyo pulo. Nah sekarang kita sampaikan,
Memang ada sih yang berpendapat demikian, tapi yang mu'tamad utang cie bayar cie. Jadi cukup dengan bayar fidyah. Kenapa tidak ada qadha? Nah, ini ada analisa hukum namanya. Namanya jiwa hukum. Kenapa agama hanya mengarahkan kepada fidyah? Karena bisa-bisa saja seorang perempuan itu tidak tertutup kemungkinan. Kalau dia bulan Ramadan tahun ini hamil, itu 2 Ramadan setelah itu dia menyusui. Berarti untuk cie anak 3 Ramadan. Ramadan nan cie lain nyolah hamil lah balik. Apa akak? Lah 3 Ramadan tu. Biarlah Ramadan. Hamil lah balik. 3, 6 lah 9 Ramadan tu. Biarlah sudah kok kalau indak lah. Tuhan mentaka dia kan dia sakit murah namanya. Besul dah wak suaminya. Bang Melin. Masih tanya ndak ada apa. Sita. Itulah pergi ke rumah sakit tadi kurola positif lah. Nang kampek. Berarti 2 bulan kan nyokoto. Awan takut ya kau ndak babi ni Malin sudah tu lah. 2 bulan kamu koto. Maka agama sangat alimun hakimun, maha tahu, maha bijaksana. Akan bisa nanti sudah tidak beranak. Nah, tidak beranak umur 50. Alutik daripada dari cikula sakit kudu ala hangit pungguang menanggang-dangkang. Jangan kau puasa talambek si minum pukul 9 dan gigi 3 orang nampak dedan. Awak ke puasa? Kau 9 bulan awak ke puasa. Makanya agama bisa ditangkap sangat bijaksana. Bayar fidyah saja. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, wajibnya puasa ini beda. Nah, khusus bagi kita kaum bapak, tidak ada maafnya. Don't fadan for you. Tidak ada maaf bagimu. Mulai semenjak daripada mukallaf sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada cerita. Makanya ada statement keras dari Nabi. Wah, saya kalau sudah baca ini bulu roma saya berdiri. Lantaran ini adalah wajib ain. Tidak ada maaf. Kalaupun tidak berpuasa karena ada sebab, itu harus dibayar tuntas. Maka man aftara yauman bi ghairi rukhsah wala marda fala yatimma saumahu walau siyamu dahri. Ini yang sangat menakutkan. Barang siapa yang berbuka 1 hari saja, sehari tanpa ada sebab yang membolehkan ia berbuka atau tidak berpuasa, tidak musafir dan tidak sakit, tentu itu fala yatimma saumahu walau siyamud dahri, maka dia tidak akan bisa mengganti puasanya 1 hari itu walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Ada yang menerjemahkan walau siyamud dahri itu walaupun dia berpuasa seumur hidupnya. Nah, coba barakah kali ini. Makanya wajib ain ibadah puasa itu beda. Man aftara yauman bi ghairi rukhsah wala marda fala yatimma saumahu walau siyamud dahri. Barang siapa yang berbuka 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada sebab dia berbuka, tidak sakit, tidak musafir, maka dia tidak akan bisa mengganti puasanya yang 1 hari itu walau dia berpuasa seumur hidupnya. Ujung-ujungnya ada sailah. Itu ide. Apalagi sampai 2 hari, sampai 3 hari, sampai hari berbilang atau tidak berpuasa sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Di waktu kami belajar di Tawalib, guru kami Pak Ahmad Sofyan tafsirnya Al-Manar. Di saat menerangkan kutiba alaikumusiyam ini sampai mencatut keterangan ini, Pak. Orang yang sengaja berbuka tanpa sebab, ya,
maka orang ini sama dengan nasabal jahla ilallah. Nasabal jahla ilallah, membangsakan kebodohan kepada Allah. Lalu makasihnya membangsakan kebodohan kepada Allah. Nyo anggap Allah tu enggak. Nyo anggap Allah itu bodoh dan tidak tahu apa-apa, buta dan peka. Bagaimana cara memahaminya? Dia tahu Allah melihat, dia tahu Allah mendengar, lalu nyo makan di muka Allah, rasailah dan makan. Ini membangsakan kebodohan kepada Allah, sama dengan menganggap Allah buta, menganggap Allah itu peka. Lalu apa hukum berbalik dari Allah untuk dia? Anta murtad, sama dengan orang murtad hukum. Tidak bersiaga di ibu. Sama dengan murtad, keluar dari Islam. Itu dalam Al-Manar, dalam menerangkan ayat Kutiba alaikumus siyam ini, Al-Baqarah 183. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kalau orang yang sudah terperdaya dan terdorong melakukan ini? Bapak Ibu hadirin sekalian, walau dia berpuasa seumur hidupnya, ba'akalai. Saya tidak tahu persis bagaimana jalan keluarnya, tapi para ulama coba untuk menganalisa nas demi nas. Akhirnya mereka berkesimpulan, dosa nan nindak diampunikan cuman syirik. Nah, kemari dibawanya. Naniko kali ndak syirik ada. Cuman karelihi sange kare sama tunggak masajiwa. Maka caranya adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Saya tidak tahu persis lah kita yang berada dalam masjid ini apakah pernah terlibat dengan perbuatan serupa, tapi Imam Al-Ghazali termasuk di dalam itu memfatwakan, ingatlah barari awak nan bantu itu, lalu bayar sebanyak hari itu dengan qadha, ujungnya serahkan kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itulah tobat nasuha. Mudah-mudahan Allah tetap mengampuni. Toh dosa yang tidak diampuni hanya syirik. Sampai bentuk itu lah. Tapi tidak ada ulama yang berani memastikan. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar berbuka 1 hari 2 hari secara sengaja. Tidak berpuasa itu jadi kebanggaan. Nah, ini berbahaya lagi. Nyelapuan-lapuan nasoknya. Saya pernah 1 kali dulu Pak, entah Ramadan tahun keberapa itu, bawa anak-anak siang puasa ke Bukit Tinggi, naik ke rumah gadang tuh. Tukang jago dekat pintu tu, mesoknya mau pacien tangan mau bawa kojong. Agamanya Islam. Maaf Pak di. Li tahu bahasa bulan puasa ini, lah tahu Pak. Berapa mesok? Dewa nak taluk puasa lo Pak. Ndak taluk puasa di angku ni angku. Jangan dipacalian kada. Jangan dipacalian kurang banyak. Tolong tenggang orang. Pak membawa anak tadi berlimo kan, anak Pak nang berlimo tu ada berdua di TK tu puasanya tu. Buat lebaran. Ini yang saya. Membawa bacalah hadis tadi. InsyaAllah Pak Bona ulang lagi Pak. Lancar itu saja weh. Sebab kalau mengerengkang tambah merasai. Apa kini dek panggilan jiwa saja dek apa tahu kalau ndak Pak sampaian karena apa? Jangan dibawa lo orang berdosa. Nana Pak sangat takut kan kawak kok bangga lo mesok di muka Pak tadi. Itulah setan waktu itu. Demi Allah Pak mau sampaikan bantu itu, dan beberapa orang teman yang kenal kita dengan karyawan atau Kementerian Agama di Bukit Tinggi, saya telepon tolong cek. Alhamdulillah tidak lagi merokok. Apakah sudah berpuasa apa tidak? Ya tentu kita tidak pula sampai ke situ. Tapi yang jelas berobat. Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, kenapa demikian? Karena Bapak Ibu hadirin, ini beda Pak puasa ini. Pertama, satu-satunya ibadah di dalam Islam
yang termasuk rukun itu yang ketika mengerjakannya langsung dia panggil iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Salat sih tiang agama, tapi cuman aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin fa innaha lakabirah ila 'alal khashiin. Hanya itu. Tapi ini tidak langsung dipanggil iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, karena memang memiliki kaitan langsung dengan iman itu. Ini beda. Karena kalau menurut para ulama ada di dalam kitab Siyam disebutkan kenapa beda? Katanya lagi ibadah puasa itu termasuk ibadatus sirriyah, ibadah tersembunyi. Karena itu memiliki perbedaan siang malam dengan sholat itu. Apa maknanya ibadah tersembunyi? Orang bisa ndak tahu bahwa puasa atau tidak. Tapi kalau sholat jahriyah, nampak tu mah. Kok rukuk itu mah. Kok sujud itu caranya. Kok tagak itu caranya. Dia langkahkan kaki, dia yongkan tangan, sama-sama wak kajian. Dicari sampai batakabia wak, sama sujud je kawan. Nampak. Nah, lalu bagaimana karakter ibadah yang seperti ini? Ibadah yang bersifat zahriyah atau ibadah yang kelihatan oleh mata kepala, ibadah ini menurut karakternya gampang ditulari oleh riya. Jadi sholat gampang ditulari riya, sedekah apalagi gampang ditulari riya, infak, zakat, apa saja ibadah wajib atau ibadah sunat, asalkan sifatnya adalah nyata, sangat mudah ditulari oleh penyakit riya. Bahkan berdoa sekalipun, sudah semayang akan berdoa, ini duduk kayak awak jarak saurangnya, awak sama doanya nyo, mulai tergutik dalam hati, dan selalu sudahnya, dia sudah lah. Nah, mulai sebab kalau terlalu capek berdoa, mereka nak kecium kusuk ada kawan. Dan selalu sudahnya, selalu dibawanya tangan kamu ko, ada lu meranti lu lah. Rupanya nyo nunggu apa lo? Alah sampai isya berdoa berdua. Nah, kan itu jadinya. Karena itu nampak ibadahnya nyata. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, nauzubillah lah, ya kita berusaha untuk mukhlisina lahuddin. Makanya kami waktu belajar dulu, cara menguji tingkat keikhlasan kita itu gampang saja. Mana lebih bagus solat kita jamaah ketimbang solat sendirian. Gitu saja caranya. Ada yang jawab, rancaklah solat jamaah Buya. Kalau masih rancak solat jamaah daripada solat seorang, ikhlasnya masih dipertanyakan. Karena solat jamaah itu selesai mulai gerakan itu dituntun oleh imam. Sama selesai kita. Tapi ke solat sendirian, mau panjang mau pendek, sangat privat itu, sangat pribadi. Awak mana lah mau semaya magari wak surang pada jamaah, semaya isya wak surang pada jamaah, pulang ke badan diri. Nabi pernah mencontohkan satu kali solat isya seorang itu mulai pukul 8 sudah pukul 9. Solat isya sendirian. Tapi di waktu berimam Nabi melarang begitu. Kok dicoba lo disiko gak sekali lu bializar imam. Langsung unjuk rasa pak-pak kau menami daas kali. Mulai besok pecat buya litar taluk kami dah. Itu aja. Ya semayang isya boy imam mulai pukul 8 pukul 9 harus selesai lo. Di kalau berimam sangat ditentukan oleh kondisi jamaah kau kan bermacam-macam. Maka imam itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau angek garang lo sasaf basuh pakai bola-bola dah lo baado seperti solat tarawih di Mekah itu mereka sudah mengajarkan diri untuk itu. Nah, pokoknya jangan terlalu panjang tapi jangan pula terlalu pendek. Bentuk terjadi di Bukit Cangang pernah terjadi dulu tuh. Wah, Joni panjang taruh kita jamaah itu tuh ngarajuan lah itu. Banyak ku ngarajuan solat subuh aja. Rakaat pertama waladhdallin amin nun Allahu akbar aja. Kan sudah satu ayat itu. Itu rakaat kedua. Menurut adat rakaat kedua kok ayatnya agak pendek pada rakaat pertama atau setidaknya sama. Dek rakaat pertama nun
Nyo cari rakaat kedua. Qaf, Allahu Akbar. Sudah sembahyang aja. Tu pendek mana tu kecil jamaah belakang. Itu kalau itu kan keterlaluan. Jangan panjang, jangan pendek. Artinya standar. Nah, kita kembalikan kepada dasar. Apakah orang itu sholat apa tidak? Apakah orang itu bersedekah apa tidak? Apalagi kalau ada pengumuman di papan tulis. Itu sangat berpulang kepada yang melakukan. Sebab wa in tubdu aw tukhfu khairul lakum. Dicalian atau dinampakkan atau disembunyikan. Bisa baik untukmu. Sebab yang menentukannya bukan tertulis di pantulis. Yang menentukannya hati awak. Nah, sebab tertulis pantulis itu keperluan kita bersama. Jelas uang masuk, jelas uang keluar. Ada laporan namanya. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau ibadah puasa kita nggak bisa menentukan orang itu puasa apa tidak. Umpama deh ibu pas sampai hari puasa datang kami bertamu ke rumah ibu batigo termasuk ambo. Ada kawan bawa dua lagi. Dari kami nambah tiga tu seorang nam puasanya. Bisa nak ibu menakok kau puasa kau indak. Bisa ibu mengatakan begitu? Tidak bisa. Buya Lizar mungkin buat puasa seorang nyonya buya mah. Luntan tu leh. Tidak bisa. Caliak saya bibianya mana masjid. Kalau masalah bibia beracara masjid, itulah ke-37 masalahnya tu. Dia kia malah badak. Dicaliak malah siana agak lama tenaganya. Banyak orang yang puasa lebih kuat daripada nanda puasa. Contoh ke sawah, nanda puasa lebih capek saudaranya. Semuanya mulai mana aku mendudu selai. Lazan orang belum tagak. Nanda puasa, lepas tu minum Itu saya, lama selesai. Tidak bisa. Apalagi kalau tagak di simpang setiap lalu kawan tu puasa tu indak, tu puasa tu indak. Ia tidak bisa. Makanya sangat tersembunyi. Baiklah, contoh yang paling ekstrim lagi. Bersepakat pula para ulama fikih berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Asalkan berkumur-kumur itu tidak ditelan. Hanya Imam Syafi'i oleh karena terkenal dengan ihtiyat dalam istinbat hukum, hati-hati memakruhkan hukumnya setelah zuhur. Makruh pulanya. Ada intinya berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Nah, berkumur-kumur itu peluang besar untuk batal puasa orang tidak tahu. Berkumur-kumur awak, separuh keluar, separuh ke dalam. Berkumur-kumur agak 6 kali, kan lah PAW itu. Artinya orang yang ingin mengerjakan atau bagai cik tadi ingin neko-neko, terbuka ruang untuk itu. Atau panen kentimun yang latih itu surang. Kentimun kadang-kadang koha. Nyowe gak tigo, saya tak tahu. Ya nak, dah tahu cik lah aja. Jadi artinya orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu patut diberikan bonus dan pahala istimewa. Kenapa? Karena peluang untuk neko-neko sangat besar. Nah, itu dia. Makanya dalam hadis nyata, kullu amali di Adam lah illa shaum. Setiap amal anak Adam itu untuknya, artinya langsung malaikat bagi nilai. Illa saum, kecuali puasa. Wa ana ajizi bih, kecek Tuhan. Saya yang langsung berikan ganjaran. Fa innahu li, karena puasa itu untukku langsung. Dah beda. Kemudian yang bersuluh matahari bagalanggang mata orang banyak. Nandak bisa dibantah sejak dari dulu sampai kini. Kaki ramai puasa weh. Iyo rami masjid bulan puasa nak. Iyo kira mai. Nan jarang ke masjid, taruh ke masjid di bulan puasa. Nan tak pernah datang ke masjid di bulan puasa. Bahkan ada yang langsung terus terang mulutnya bilang, amboyo ke masjid di bulan Carai ndak telaki dah. Tapi kalau udah dalam bulan puasa ndak ada cinta. Tabujo lalu tablelah tentang patah nan jaleh ke masjid itu wajib dia buat. Malah ada yang aneh lagi. Amboyo kok sembayang ya cok tinggal mo. Insyaallah nam puasa lilum pernah tinggal.
Nah, ada itu. Itu merupakan mazaya atau keistimewaan daripada ibadah puasa. Ringan dia mengerjakan puasa. Itu karakter ibadah puasa. Apa itu biar? Ya tentu tidak benar yang seperti itu. Apalagi sholat yang agama. Tapi begitulah. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ayo perhatian ibadah nanti. Nah kemudian yang kedua, nangka menjadi alasan pokok di dalam bakato balasan mencancang balandasan. Ikolalah ibadah yang memiliki kekuatan dasar. Kekuatan dasar dalam bentuk apa? Manfaatnya langsung dirasakan. Asalkan betul-betul melaksanakan puasa awal sampai akhir, habis dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni segala dosanya yang berlalu. Sehingga 1 Syawal Aidil Fitri. Fitri itu bisa 2, bisa futur, bisa fitrah. Sehingga Aidil Fitri bisa Aidil Futur, Aidil Fitrah. Aidil Futur kembali boleh makan siang. Aidil Fitrah kembali kepada suci. Kayaumin waladathu ummuh, bentuk anak ketek baru lahir. Banyak kadang tiwan. Itu lantaran Ramadan. Makanya dalam hadis nan cukup panjang, para ismajan dulu tadi. Dia panjang amat dah apaan pun. Tapi maknanya inna iblisa alaihi la'nah lailatal aidi fayasihu fayajtami'u ahluhu hawlu fayaqulun ya sayyid madza qala la syai' walakin qad sami'tu innallaha ghafara hadhihi al-ummah. Itu gitu dapat artinya. Sesungguhnya iblis laknat besok mau lebaran malamnya induk semangnya atau ketua gadangnya tingkat dunia memakiak sakuek-kueknya. Fayajtami'u ahluhu haulah, sehingga menyebabkan seluruh anak buahnya berkumpul di sekelilingnya. Dek pakiak kuek tadi. Awak mana? Sebentar gua anak ada makiak kamu ada wakil sadonya mah. Di dek kuek pakiak berkumpul anak buahnya. Lalu bertanya, "Ya Sayyid, nanti jadi kok sampai memakiak?" Dijawab dek Sayyid kok. Itu dek kalian. Pakiak dan bukan sembarang pakiak, tapi pakiak keganti surat undangan. Karena dia ada yang kada sampaikan. Sajak daripada matahari tawanam tadi, rasa kaputih jantung dan sakitnya di sini. Kecek ketua setan tadi. Apa tu tuan? Nah, itulah dia. Kau siapa makiak kau? Sekjen PBB setan. Siapa datang? Presiden-presiden setan dari seluruh dunia. Didamping oleh menteri-menteri dalam negeri setan. Nah, apa yang disampaikan? Mulai semenjak matahari terbenam tadi, yo sakit jantung dan di sini sakitnya. Mendengarkan Allah mengumumkan, qad ghafara hadhil ummah. Seluruh umat Muhammad yang sudah berpuasa sekarang sudah suci bersih. Sehingga besok pagi dia keluar dari rumahnya kayaumin waladathu ummuh, bentuk anak ketek namru laya. Kalau lebaran siangnya sadonya kemanga wa alai dia lerang. Makanya dan mengumpulkan kalian kini mencari solusi dan jalan keluar, bawa membuatnya sehingga bisuaknya nanalah barasia itu kembali kotor. Setelah diranun-ranun dan pikir-pikir dapat satu solusi. Antasghuluhum bil ladzati wasyahwati wasyarbil khamri hatta yabghaduhum Allah. Maka mulai malam ini setelah saya kumpulkan kalian, nanti acara kita sudah selesai, kembali menyebar ke negeri kita masing-masing. Termasuk apa namanya? Temui dia langsung buat panitia, temui masing-masing umat Muhammad itu di waktu dia tidur, duduk dakeknya sehingga sebelumnya jago kalianlah di situ. Setelah dia bangun besok pagi 1 Syawal, antasghuluhum buatnya menjadi sibuk bil lazati dengan yang serba lazat, wasyahawati dengan yang serba syahwat. Bahkan kalau dapat wasyarbil khamri, dapat minum-minuman keras balik, hatta yabghaduhum Allah, sehingga Allah marah kayaknya balik.
itulah mahnya kalian dikumpulkan. Li paham, paham. Rapat selesai dan mubar. Nah, ini sebagai satu bukti bahwa memang kembali kepada Ramadan tadi. Cuman dek bocorannya do kawak tentu awak memasang kudo-kudo lo pagi itu. Sebab ternyata ada kawan kita Pak Haji Cik Jadua kanai bandak nampak di Semayang Rayu. Itulah dia. Keceknya japik saya baju baru tu pagi. Sudah subuh. Alam yang kira pelasi itu 2 kuro-kuro di kantor pintu. Banyak yang kapi semayang. Alah kan itu. Karena tidak ada baju baru, tidak solat. Ibu, bakal nak nampak dekat semayang, pihak janji mah. Dia itu ledek kau ceknya. Rencana pukul sebalih lah kalau nak lama bedam esok pagi pukul 2 dan lalu jadinya. Bang kau sampai bitu banatek. Itulah kue roda Vespa lah kadang kue cimbrit alun lei. Tu bila lezat dengan yang serba lezat itu. Temu doa kau nak nampak semayang petang. Itulah silis kau. Awak lah kelalok lah keceknya rubah letak kursi dah. Kalau putar. Alam pukul 2 hari dan kelalok lah dah ceknya. Tukarlah gorden. Atan tu orang ke kuku ayam dah meru lalok. Telah mek dia jago cek. Nah itu yang kena. Adik awak lah do bocorannya kini. Saja adik kini sabit nak rancak. Kalau sudah lo rayur sabit kau lah usang kaji buya tu itu ke sudah. Bersekukuh kita ikhlas mukhlisin al-hudin beribadah semenjak dari awal. InsyaAllah puasa kita bisa lebih baik daripada masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian. Tidak kurang dari 7 hari lagi kita akan menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ya kita sama tahu adalah ibadah kompetisi atau berlaga penuh kesebelasan nafsu dengan kesebelasan iman. Kita ingin iman sebagai pemenang, setidaknya 1-0. Menangkah atau kalahkah? Biasanya satu pertandingan bukan ditentukan oleh mainnya, tapi ditentukan oleh persiapan sebelum main. Hari masih ada 8 hari lagi. Apa yang kita harus lakukan selama 8 hari ini agar ibadah puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih mantap, bisa lebih mengena daripada tahun yang lalu? Ada 5 langkah. Dalam 1 menit 5 langkah ini bisa disampaikan. Pertama, syahrud doa. Sya'ban bulan berdoa, banyak berdoa. Minta sehat lahir batin. Kan tak payah-payah tu. Yang kedua, syahrul qura, banyak membaca Quran dalam 8 hari itu. Bisa khatam selama 8 hari itu. Kok ada nantaralah sambung selai. Yang ketiga, syahrul amal, banyak berzikir, banyak bersedekah. Nang kampe syahrus solawat, banyak berselawat. Karena surah Al-Ahzab 62, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu turunnya di bulan Sya'ban. Berselawat ke Nabi. Dengan banyak kita berselawat ke Nabi, mengucapkan selamat kepada Nabi. Aku contoh, kau panuah kau bu? Galeh panuah kalau diisi banyak dinya. Begitulah contoh kita bersalawat kepada Nabi. Nabi sudah pasti selamat. Tapi kenapa kita harus mengucapkan selamat lagi? Sama dengan mengisi kelas yang sudah penuh. Makin rajin mengisi, makin banyak limpahnya. Makin dapat limpahnya dewa. Makin rajin, makin dapat. Tak berisi, tak ada melimpah. Limpahnya itulah yang kau gunakan di bulan Ramadan untuk kokoh beribadah. Nang kalimo, syahrul rahim atau syahrus silah. Bulan Sya'ban adalah bulan kesempatan untuk bersilaturahim. Karena Sya'ban itu sendiri artinya su'bun, berkelompok. Makanya ialah istilah balimau. Balimau itu istilah saya suat tu. Balimau tu manji di Sungai Gangga dulu tu, engke Hindu dulu. Tinggalkan. Maju selama kita di Sumatera Barat masuk Padang Panjang, tinggalkan tradisi balimau. Bok pailu ke Singkara kalau buat bunta kamaninjau indak balimau tapi balunau. Jadi yang berlimau sawananya apa? Fa'fu wasfahu. Saling memaafkan. Mulai internal rumah tangga sampai bertetangga.
tidak boleh ada dendam dibawa ke bulan Ramadan. Tidak boleh ada bakarusaan dibawa ke bulan Ramadan. Karena itu akan menghabiskan pahala puasa. Dia dan malam tadi yang tarawih ada tak selesai dia kau lagi. Bagus itu. Pajar tu dah keden lo sembahyang. Itu jadi. Makanya kita bermaaf-maafan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Internal rumah tangga jangan lupa. Kemudian bertetangga, kemudian masyarakat, di kelompok kerja, di kantor-kantor segala macam, mari kita saling memaafkan. Makanya orang tua kita siswa dipeloklah mendoa yang puasa. Itu pun tak apa-apa. Dibantai ayam, dibuat sambal, dimasak nasi, diundang tetangga. Sebelum ia ke diminum, nasi ke dimakan, dia akan masuk bulan puasa. Aku ada tersinggung kerana terlentak keturun nak sama maafkan awak. Awak dewak tu, dek kawan dek celiak sambal ayam. Ayo je. Gitu. Jadi nasi dek sambal ayam ku paum buat supaya terbuka pintu maaf. Itu sebenarnya. Boleh. Oh dipanggil Bu Alizar mendoa seorang rancak you. Kamu itu tiba tu. Kamu yang intinya saling memaafkan. Itulah Pak Ibu. Tentu ambo memulai deklah 1 tahun lo buat ceramah segala macam. Karena besok ada kegiatan untuk menyambut Ramadan, penceramah kita khusus sudah disiapkan oleh pengurus dari luar daerah. Jadi saya juga mengerjakan amal yang sama besok di rumah ibadah baru Masjid Apa Musala di muka rumah Pak Sekda Pak. Jadi beliau minta betul karena musala yang buat rencananya mau jadi masjid. Yang meletakkan batu pertamanya saya dengan Pak Sekda sendiri atau Pak PJ. Jadi tidak ada pula kata-kata untuk mengatakan tidak. Nah saja lagi itu awak bitulah cara besok Ustaz awak dari Darussalam Bukit Tinggi. Makanya datanglah besok pagi-pagi. Kalau tidak salah adonan dikunyah besok pagi ya. Adonan dikunyah bagi besok pagi sebagai pertanda Ramadan mau masuk. Itulah Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan ada manfaat. Dan dari ambo kalau ada hal yang tidak berkenan selama 1 tahun kau tentu ambo mohon dimaafkan pula. Tentang bapak dan ibu ambo lah lebih dulu memaafkan. Baiklah, tiba di Padang hari pagi singgah ke rumah Haji Fauzan dek orang awak lah berhenti mengaji maka sia tagak langsung azan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.